Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat akan menyentuh level 5,75% di 2023. BI menyebut asumsi kenaikan tersebut mempertimbangkan tingkat inflasi Amerika yang masih tinggi di level 3,6%. Bank Indonesia memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan Juli dan September. Sehingga suku bunga acuan The Fed akan menyentuh level 5,75%. Setelah kenaikan pada September mendatang, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai The Fed akan berhenti sementara. Namun bukan berarti akan menurunkan suku bunga, melainkan menahan sampai melihat kondisi perekonomian di 2024. Sebab suku bunga The Fed dipastikan akan tetap tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Baseline kami Juli ini naik 25 basis point. September juga akan naik 25 basis point. Sehingga Fed Fund Rate akan 5,75. Itu nanti di September. Nah, setelah itu bagaimana? Kemungkinan akan pause. Pause itu bukan berarti akan turun, tetap akan tinggi. Tapi setidak-tidaknya tebak-tebakan Fed Fund Rate naik, enggak, itu dari Juli sampai September ya, itu mulai berkurang. Peri Warjio menambahkan, asumsi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat mempertimbangkan tingkat inflasi yang kini masih tinggi, yaitu 3,6%. Bank Indonesia sendiri memandang akan ada penurunan inflasi, namun tidak secepat yang diharapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini kita akan coba ulas terkait dengan laju suku bunga, kemudian juga pertumbuhan kredit dan juga inflasi. Ya, terkait informasi tadi, pemirsa, prediksi baseline yang disampaikan Bank Indonesia tersebut berdasarkan informasi yang diakses oleh BI sampai dengan saat ini. Apalagi sebelumnya proyeksi median FOMC dalam ringkasan proyeksi ekonomi triwulan pada Juni menunjukkan 2 kenaikan lagi diharapkan di tahun ini. Dan bahkan pada pertemuan yang baru saja selesai di 26 Juli kemarin, FOMC akhirnya memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga Fed Fund Rate sebesar 25 basis point. Ya, meskipun Fed Rate diperkirakan akan kembali naik, BI menyebut keputusan suku bunga acuan BI saat ini tak hanya semata-mata melihat kebijakan yang dilakukan The Fed, melainkan meliputi perkiraan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun ditegaskan bukan berarti BI tidak mencermati perkembangan kebijakan Amerika Serikat. Namun BI menyatakan lebih memilih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi dalam negeri tetap stabil. Apalagi bila nanti The Fed ke depannya masih akan menaikkan kembali suku bunga, maka Bank Indonesia harus memastikan bahwa perekonomian dalam negeri dalam kondisi yang kuat. Untuk itu BI harus mengkalkulasikan dampaknya ke Indonesia dari kebijakan suku bunga tadi, terutama kepada aliran portofolio asing yang keluar ataupun masuk Indonesia. Ya, terkait Fed Rate, ekonom senior di Indonesia Economic Intelligence memproyeksikan Fed Rate tidak akan naik terlalu tinggi, maksimal hanya di angka 5,5%. Ini cukup berbeda dengan prediksi BI di 5,75%. Dan seiring dengan terkendalinya inflasi di Amerika, Fed Rate juga disebut akan kembali turun pada tahun 2024 mendatang. Ya, pemirsa, berbicara soal suku bunga tentu tak lepas dari aktivitas perbankan, terutama penyaluran kredit. Meski penyaluran kredit cenderung melambat di Indonesia, pertumbuhan kredit di tahun 2023 diyakini tetap mampu menyentuh kisaran sasaran di level 11%. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut kita simak informasi mengenai laju penyaluran kredit di Indonesia selengkapnya. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2023 berada dalam kisaran 9% hingga 11% secara tahunan. Adapun kredit perbankan pada Juni 2023 tumbuh sebesar 7,76%, terutama ditopang oleh sektor jasa dunia usaha, jasa sosial, dan pertambangan. Likuiditas perbankan tetap longgar sehingga berpotensi mendorong berlanjutnya peningkatan kredit dan pembiayaan.
Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK tercatat tinggi, yaitu 26,73% pada bulan Juni 2023. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2023 dalam kisaran 9-11% year on year. BI pun mengamini adanya perlambatan pada pertumbuhan kredit atau pembiayaan. BI menjelaskan bahwa perlambatan tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit dari dunia usaha. Meski begitu, BI berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dari sisi penawaran perbankan. Untuk itu, BI akan memfokuskan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun lapangan pekerjaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari suku bunga kita beralih ke kredit pemirsa, di mana kredit perbankan di Indonesia pada Juni 2023 tumbuh sebesar 7,76% secara year on year yang ditopang oleh sektor jasa dunia usaha, jasa sosial, dan juga pertambangan. Di sisi lain, pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi mencapai 17,09% pada Juni 2023. Sementara di segmen UMKM, pertumbuhan kredit terus berlanjut, yaitu mencapai 7,34% secara year on year pada Juni 2023. Ya, meski kredit tercatat meningkat, namun pertumbuhannya per Juni ternyata melambat. Salah satu penyebab perlambatan kredit yang disebut oleh Bank Indonesia, yakni dunia usaha atau korporasi ternyata cenderung mempercepat pelunasan kredit dan juga cenderung wait and see dalam meningkatkan rencana investasinya ke depan. Karena rencana investasi dari korporasi juga biasanya didukung dengan dana pinjaman ataupun dana kredit dari perbankan. Untuk itu, demi mendorong pertumbuhan kredit ke kisaran target 11%, penyaluran kredit atau pembiayaan dari sisi penawaran perbankan akan terus didorong ke depannya oleh Bank Indonesia. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pun difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi, khususnya hilirisasi, perumahan, pariwisata, ekonomi inklusif termasuk segmen ultramikro, serta ekonomi keuangan hijau. Dan salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit ataupun penyalur pembiayaan dengan besaran maksimal 4% dari level sebelumnya di 2,8%. Ya, kita harapkan memang penyaluran kredit masih bisa tumbuh dengan optimal di bulan-bulan berikutnya. Dan pemirsa, dari penyaluran kredit kita bergeser ke indikator lainnya yang juga selalu dimonitor oleh Bank Sentral, yakni inflasi. Seperti apa proyeksi inflasi ke depan? Berikut kita simak informasinya. Bank Indonesia memprediksi inflasi akan tetap terkendali pada kisaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Hal itu merujuk pada tingkat inflasi hingga Juni 2023 di level 3,52% atau masih terjaga dalam sasaran 3 plus minus 1%. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Bank Indonesia mengungkapkan kembalinya inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait inflasi, pemirsa, indeks harga konsumen pada Juni 2023 tercatat 3,52% secara year on year. Inflasi disebut Bank Indonesia kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari perkiraan. Adapun penurunan inflasi terjadi di semua kelompok, di mana penurunan dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi volatile food, dan juga terkendalinya ekspektasi inflasi. Ya, jika kita gali lebih dalam, inflasi inti per Juni 2023 tercatat 2,58% atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,66%. Inflasi kelompok volatile food tercatat 1,2%,
atau turun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,28%. Sementara itu inflasi kelompok administered price juga menurun dari 9,52% menjadi 9,21%. Dan terkait inflasi, Economic Core Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan dengan ancaman El Nino yang masih ada, ini tentunya inflasi harus kembali dimonitor. Ia menyebut stakeholders dalam hal ini pemerintah dan BI perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut. Hal tersebut perlu dilakukan agar kenaikan inflasi yang disebabkan oleh El Nino perlu diantisipasi sejak dini. Dan sehubungan dengan ancaman El Nino, ternyata dalam RDG Juli kemarin, BI menjelaskan bahwa sejauh ini dampak El Nino masih bisa terkendali. Ancaman atau dampak El Nino masih sesuai dengan skenario yang ada dalam baseline BI yang meyakini inflasi masih dalam sasaran 3 plus minus 1% pada 2023 dan juga 2,5 plus minus 1% di tahun 2024 mendatang. Ya pemirsa, 3 indikator utama dari perekonomian yang juga selalu di-highlight oleh Bank Sentral yakni suku bunga, kemudian juga laju penyaluran kredit dan juga inflasi. Ini kita harapkan ketiga-tiganya mampu dimonitor dengan baik dan tentunya masih berada dalam kisaran sasaran yang diharapkan juga tidak berdampak signifikan jika memang ada pergerakan yang kemudian keluar dari target ataupun keluar dari sasaran, sehingga antisipasi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga stakeholders termasuk pemerintah ini kita harapkan bisa dengan lebih optimal dan juga dengan berbagai upaya yang ada sehingga akhirnya perekonomian secara nasional secara keseluruhan bisa tetap terjaga dengan baik.